Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Hussein dan rekan saya Hiras Sastra akan mempresentasikan UTS Fikih Masail Biasa. Ya, selanjutnya kepada Wilan Tasra untuk memberi pertanyaan. Kepada Wilan Tasra dipersilahkan. Ya, saya akan memberikan 15 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang wudhu? Ya, saya akan mencoba menjawab dari kitab Fathul Bari, halaman 3. Apa yang Anda ketahui tentang wudhu? Wudhu di sini adalah penjelasan tentang hukum wudhu, syarat-syarat sifat atau cara dan persiapan untuk mengerjakannya atau wudhu. Berasal dari akar kata al-wada' yang berarti bersih dan cerah. Hal itu karena seseorang yang sholat dahulu mempersiapkan dirinya dengan jalan melakukan wudhu sehingga ia menjadi bersih dan cerah. Ya, ini jawaban yang pertama. Untuk kepada kita memberi pertanyaan. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa tidak diterima sholat tanpa bersuci? Oke. Saya akan mencoba menjawab kenapa tidak diterima sholat tanpa bersuci. Maksudnya adalah sesuatu yang lebih umum dari wudhu dan mandi wajib. Ini sendiri adalah lafaz sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari Umar. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dari jalur Abu Mulaih bin Amah dari bapaknya. Riwayat ini memiliki jalur yang sangat banyak dan tidak ada satupun yang memenuhi persyaratan Bukhari. Oleh karena itu, beliau hanya mendapatkannya sebagai salah satu judul. Lalu menyebutkan di bawah bab itu hadis lain yang dapat menggantikan kedudukannya. Ya, tadi jawaban pertanyaan kedua. Selanjutnya, Wirantas beri pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan ketiga, apa keutamaan wudhu, cahaya di wajah, tangan, dan kaki karena bekas wudhu? Ya, saya akan mencoba menjawab. Jadi hal ini memiliki beberapa kemungkinan pertama, yaitu beliau menukil lafaz yang disebutkan pada sebagai jalur periwayatan ini di mana dikatakan kamu adalah orang yang memiliki cahaya di wajah, tangan, dan kaki. Lafaz seperti ini dimukil oleh Imam Muslim. Adapun makna sengaja menggunakan sebagai teks pernyataan. Adapun lengkapnya adalah orang-orang memiliki cahaya di wajah, tangan, dan kaki, maka bagi mereka keutamaan. Ya, tadi jawaban pertanyaan 3. Pada Wildan, silakan di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang keempat, gimana tidak berwudhu karena syak, ragu hingga benar-benar yakin?
Nah, saya akan mencoba menjawab. Maksudnya, hadis ini diriwayatkan oleh dua orang, yaitu Sa'id bin Musayyab dan Abbad bin Tamim. Dalam riwayat mungkin oleh Karimah terjadi kesalahan di mana tidak tersambung kata sambung dan jelas. Ini merupakan kekeliruan karena Sa'id bin Musayyab tidak pernah meriwayatkan hadis dari Abbad bin Tamim. Kemungkinan ada bahwa atau guru Sa'id bin Musayyab adalah paman Abbad, sehingga saat beliau Imam Bukhari berkata, keduanya meriwayatkan dari paman Abbad. Ada pula kemungkinan Sa'id disebutkan di tempat ini, dan hadis termasuk riwayat mursal Sa'id bin Musayyab, yakni beliau langsung mendengarkan Nabi tanpa menyebutkan sahabat. Ya, tadi pertanyaan jawaban pertanyaan keempat. Selanjutnya silakan memberi pertanyaan. Untuk pertanyaan kelima, berlaku ringan dalam berwudu itu maksudnya seperti apa? Ya, saya akan menjawab seperti apa maksudnya boleh berlaku ringan dalam wudu. Wudu tersebut bukan menggantikan fungsi atau makna lainnya. Bahkan apabila beliau meriwayatkan hadis ini panjang lebar, maka dikatakannya beliau berbalik lalu tertidur. Seperti yang akan disebutkan, sedangkan jika beliau menceritakan hadis ini secara ringkas, maka ia mengatakan beliau dalam tidur. Maksudnya dalam keadaan atau beliau berbalik, maksudnya dalam keadaan tidur. Pada suatu malam maka Nabi SAW bangun. Demikian nafasnya dimukir sebagai besar perawi. Tapi dalam riwayat Sakam dikatakan maka Nabi SAW tidur. Riwayat ini dibenarkan oleh Al-Qodi sesuai teks. Selanjutnya maka ketika pada sebagian malam Nabi SAW bangun. Akan tetapi tidak boleh mengatakan bahwa nafas yang dinukil oleh sebagian perawi tersebut salah, sebab dapat dipadukan. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak William, silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, maksudnya itu seperti apa menyempurnakan wudu? Maksudnya silsilah periwayatan ini telah dinukil oleh Al-Razak berikut para periwayat dalam kitab Al-Muhannab, di mana silsilah periwayatan adalah sahih. Hal ini termasuk menafsirkan sesuatu hal yang menjadi konsekuensinya. Karena menyempurnakan wudu berkonsekuensi pada bersih anggota wudu telah diriwayatkan oleh Ibnu Munazir melalui silsilah periwayatan yang sahih. Ya, kepada dan selanjutnya. Coba tolong dibacakan. Ini untuk pertanyaan nomor 7. Bacakan arti hadis membasuh muka dan tangan lebih dari 1 cidukan. Ya, saya akan menjawab. Atujibuna an uriyakum kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Wadoa fihi ma'i. Apakah kamu mau untuk aku perlihatkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu? Dia minta dibawakan satu bejana yang berisi air. Sementara dalam An-Nasai dari Ahmad bin Ajlan dari Zaid pada bagian awal hadis dikatakan Rasulullah SAW berwudu lalu mengambil air dengan satu hidukan. Secara lahirlah bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung serta mengeluarkannya untuk dalam membasuh muka. Akan tetapi yang dimaksud dengan membasuh muka pada pertama seperti tersebut dalam hadis ini lebih umum daripada makna yang wajibnya maupun sunnah. Karena beliau kembali membasuh muka untuk kedua kalinya setelah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Dan kali ini dengan air tersebut, yaitu jawaban pertanyaan ke-6. Ya, terima Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 8. Mengapa kita harus membaca basmalah dalam setiap keadaan dan saat melakukan hubungan suami istri? Mungkin mengerti. Dalam bab ini membaca basmalah dalam setiap keadaan melakukan jima atau hubungan istri, kata jima telah saksikan atau dengan kata sebenarnya, kata sebelumnya hal ini tergolong aneka saksi makna yang khusus terhadap makna yang umum untuk memberi penekanan agar diperhatikan, sementara keumuman itu tidak kita dapatkan dari makna hadis tersebut, melainkan dapat dipahami dari metode al-aula pertama. Karena apabila malah disyariatkan saat melakukan jima atau hubungan suami istri, sementara pada kondisi yang lebih dianjurkan untuk diam, maka tentu pada kondisi lain itu lebih utama lagi untuk mengucapkan basmalah. Ya, selanjutnya pertanyaan pada Wildan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang diucapkan saat buang hajat? Ya, saya akan coba menjawab. Yakni saat hendak masuk ke tempat buang hajat, jika tempat tersebut memang khusus dipersiapkan untuk buang hajat, sedangkan jika ia bukan tempat yang dikhususkan untuk buang hajat, maka kata Imam Bukhari di atas dipahami sebagaimana makna tekstualnya. Ada beberapa sudahnya, yakni sampai pada berwudu satu kali telah menimbulkan kemuksikan tersendiri. Imam Bukhari memulai kitab wudu ini dengan menyebutkan bab-bab yang berhubungan dengan diantaranya beliau menyebutkan wajib wudu, syarat dan keutamaan yang demikian pula beliau menyebutkan bolehnya pelaksanaan wudu keutamaan untuk menggunakannya, mencuci muka dan membaca basmalah. Ya, pertanyaan selanjutnya kepada Wildan, silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, tolong dibacakan arti hadis menyiapkan air di tempat buang hajat. Arti hadis. Air di tempat buang hajat.
Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tempat buang hajat dan aku menyiapkan air wudhu untuknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah yang menyiapkan air ini? Lalu diberitahukan kepadanya bahwa aku yang meletakkannya. Lalu beliau berdoa, ya Allah, berilah dia pemahaman yang mendalam tentang agama. Ya, seperti itu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang 11. Tolong dibacakan arti hadis tidak boleh menghadap kiblat saat membuang air besar atau kecil. Ya, saya akan coba menjawab. Di sini diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila salah seorang di antara tamu mendatangi tempat buang air besar, maka janganlah ia menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya. Akan tetapi menghadapilah ke timur atau ke barat. Ya, pertanyaan selanjutnya pada Wilantas. Untuk pertanyaan selanjutnya, tolong dibacakan arti dari buang hajat di atas 2 batu bata pada kitab Fathul Bari di halaman 48 bab 12. Tolong dibacakan artinya. Ya, saya akan coba menjawab. Buang hajat di atas 2 batu bata. Di sini diriwayatkan dari Wasin Haban dari Abdullah bin Umar bahwasanya dari dia berkata, sesungguhnya manusia mengatakan apabila engkau duduk untuk hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula menghadap Baitul Maqdis. Maka Abdullah bin Umar berkata, sungguh aku telah naik ke atap rumah milik kami. Maka aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas batu bata seraya menghadap Baitul Maqdis untuk buang hajat. Beliau berkata, barangkali engkau termasuk orang-orang yang sholat di atas pangkal paha. Aku pun menjawab, aku tidak tahu demi Allah. Ya, pertanyaan kepada Wilantas, dipersilakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, terangkan hadis keluarnya wanita ke tempat buang hajat. Itu ada di kitab Fathul Bari. Ya, di sini telah diriwayatkan dari Aisyah, keluarnya wanita tempat buang hajat, bahwasanya para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak membuang hajat pada malam hari, mereka pergi ke tanah lapang. Maka Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, hijablah istri-istrimu, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu. Suatu malam ia Sauda binti Jam'ah, salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah postur tubuh yang agak tinggi keluar. Umar menyapanya, ketahuilah kami telah mengenalmu, wahai Saudah. Beliau sangat mengharapkan diturunkan ayat hijab. Akhirnya Allah menurunkan ayat hijab. Ya, kepada Wilantas dipersilakan memberi pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bacakan arti hadis beserta buang hajat di rumah. Maksudnya, bacakan arti hadis tentang buang hajat di rumah. Arti hadis buang hajat di rumah. Di sini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, aku naik ke atap rumah
ilafsah untuk suatu keperluan. Tiba-tiba aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang buang hajat tengah membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam. Maksudnya, Imam Bukhari bab membuang hajat di rumah. Setelah bab ini adalah untuk memberi penjelasan bahwa keluarnya wanita untuk buang hajat tidaklah berlangsung terus-menerus. Antara lama kemudian dibuatlah tempat-tempat khusus untuk buang hajat di dalam rumah, sehingga para wanita tidak perlu lagi keluar rumah hanya untuk buang hajat kecuali karena hal-hal lain yang sangat mendesak. Ya, untuk Widantaska silakan diberi pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan terakhir, tolong dibacakan arti hadis orang. Mohon maaf kepada Wildan, bisa tolong diulang pertanyaannya? Oke, boleh. Untuk pertanyaan terakhir, bacakan arti hadis orang yang dibawakan air untuk dipakai bersuci. Itu jelas, Robi. Maksudnya Imam Bukhari memberi judul beristinja dengan air adalah untuk membantah mereka yang memakruhkan atau tidak menyukai beristinja atau cebok dengan menggunakan air. Sekaligus bantahan untuk mereka yang beranggapan bahwa hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Saibah dengan sanad silsilah periwayatan dari Hudzaifah bin Al-Yaman bahwa beliau ditanya tentang istinja atau cebok dengan menggunakan air, maka beliau berkata, jika demikian maka kotoran tidak akan hilang dari tanganku. Ayo. Ya, terima kasih atas saudara Robi Hussein, yang telah menjawab 15 pertanyaan, ya, yang gimana kita saling sama-sama masih belajar. Mungkin ada kekurangan atau apa, kita masih belajar. Oke, sama-sama Wilan. Sekarang selanjutnya saya akan memberi 15 pertanyaan kepada Wilan Taska. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Dipersilakan untuk Robi menanyakan kepada saya, dan saya insya Allah akan menjawab 15 pertanyaan. Ya, terima kasih kepada Wildan. Ya, pertanyaan pertama, bercumbu dengan istri yang haid, maksudnya seperti apa? Ya, saya akan mencoba menjawab dari kitab Fathul Bari pada jilid 2 halaman 502. Di sini ada hadis yang artinya telah diriwayatkan dari Aisyah. Ia berkata, aku pernah mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu bencana, dan kami berdua dalam keadaan junub. Nah, maksud dari hadis tersebut itu bercumbu dengan istri yang sedang haid. Yang dimaksud dengan bercumbu di sini adalah sentuhan kulit kedua lawan jenis dan bukan hubungan badan. Jadi untuk hadisnya itu Bismillahirrahmanirrahim, an Aisyah qalat kuntu a'tasilu an wa nabiyuna min ina'i wa hidi ilana junub. Itu untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua mungkin bisa dipertanyakan. Oke, terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua. Suami istri mandi bersama
Maksudnya seperti apa? Tolong jelaskan. Tuh. Oke, untuk pertanyaan kedua silakan ditanyakan kembali. Oke, pertanyaan kedua, istri mandi bersama. Maksudnya seperti apa? Tolong dijelaskan. Saya masih ambil dari kitab Fathul Bari. Pada jilid 2 halaman 399. Ada arti dari hadis dari Aisyah, ia berkata, aku mandi bersama Nabi SAW dari satu bejana, dari sebuah bejana yang disebut khorok. Nah, keterangan hadis itu tersebut dalam riwayat Imam Malik dari Az-Zuhri terdapat tambahan lafaz min janib dari Junub, yakni sebab Junub Ibnu Atsir berkata, apabila dibaca Al-Faraq, maka yang dimaksud adalah suatu bejana dengan isi sebanyak 16 ridhi. Apabila dibaca Al-Faraq, maka yang dimaksud adalah suatu bejana dengan sebanyak 20 rol. Namun perkataan Ibnu Atsir ini tidak terkena gharib. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Oke, terima kasih. Lanjut pertanyaan ketiga, yaitu Ya, dipersilakan untuk pertanyaan selanjutnya nomor 3. ya pertanyaan ketiga, yaitu maksudnya kencing bayi laki-laki itu seperti apa? Mohon maaf, diulang kembali. Maksud dari kencing bayi laki-laki seperti apa? Oke. Maksud dari kencing sambil berdiri dan duduk, mungkin itu ya? Iya. Itu telah diwariatkan dari Hazafah. Ia berkata, Nabi SAW mendatangi pembuangan sampah suatu kaum, lalu beliau kencing sambil berdiri. Kemudian minta dibawakan air, maka aku pun mendatanginya seraya membawa air. Lalu beliau SAW berwudu. Keterangan hadis dari arti hadis tersebut, kencing sambil berdiri dan duduk. Ibnu Battal berkata, keterangan kencing sambil berdiri atau sambil duduk dari hadis ini ditetapkan berdasarkan bahwa kencing sambil duduk lebih pantas dibandingkan kencing sambil berdiri. Sebab apabila kencing sambil berdiri saja diperbolehkan, tentu kencing sambil duduk lebih diperbolehkan lagi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4 ya. Iya, nomor 4. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor 4 itu kencing bayi laki-laki. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana dari ulang? Iya, maksudnya kencing bayi laki-laki itu maksudnya seperti apa? Ya. Maksud dari kencing bayi laki-laki itu mungkin saya masih ambil dari kitab Fathul Bari jilid 2 halaman 286. Kencing bayi laki-laki yakni apakah hukumnya dan apakah termasuk juga kencing bayi perempuan atau tidak. Telah diriwayatkan sejumlah hadis yang membedakan hukum keduanya. Namun hadis tersebut tidak memenuhi syarat hadis sahih yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, untuk hadisnya diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa
bahwa ia berkata dibawakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang bayi laki-laki, lalu ia kencing di baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dibawakan air, lalu beliau memercikannya dengan air tersebut. Mungkin itu kurang masuk, tapi itu yang saya bisa jawab. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dipertanyakan. Ya, pertanyaan selanjutnya, membersihkan kencing seperti apa? Untuk membersihkan kencing, saya masih mengambil dari Fathul Bari halaman 275 jilid 2. Membersihkan kencing. Waqala Nabi li sohib qori kana la yastairu min bawilihi walam yadukur biwa bawali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang penghuni kubur, ia tidak menutup diri dari kencing, dan beliau tidak menyebutkan selain kencing manusia. Maksudnya apa? Keterangan hadis di atas itu, dia tidak menutup diri dari kencing ini merupakan isyarat hadis sebelumnya, dan beliau tidak menyebutkan selain kencing manusia. Ibnu Batu berkata, maksud Imam Bukhari bahwa yang dimaksud dengan sabda beliau, ia tidak menutupi diri dari kencing, adalah kencing manusia dan bukan kencing hewan. Jadi kencing manusia, bukan kencing hewan. Ya, itu untuk selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya boleh ditanyakan. Ya, terima kasih sudah telah menjawab. Pertanyaan selanjutnya itu mencuci darah haid. Mencuci darah haid. Iya. Mencuci darah haid kan untuk wanita ya. Jadi ada saja yang haid itu halangan. Mencuci darah haid. Pada kita, yaitu bab mencuci darah di kitab Fathul Bari itu mengatakan hadis Asma ini telah dibahas pada di mana Imam Bukhari memukuli dari jalur Yahya Al-Qattar dan Hisham. Sementara di sini Imam Bukhari menukil dan jalur Malik dan Hisham. Benar. Para perawi di sini sama seperti perawi hadis terdahulu. Hadis ini mengandung banyak faedah seperti yang telah disebutkan di samping itu. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya seorang wanita menanyakan perkara yang tabu untuk disebutkan. Atas penyebutan secara transparan hal-hal yang tidak layak bila kondisinya mengharuskan. Demikian juga bahwa darah haid sama dengan darah lainnya dalam hal kewajiban untuk mencucinya. Jadi untuk orang wanita itu yang saya ketahui itu setelah dia memakai lapis atau softtek, itu harus dicuci lalu dibuang tempat yang benar, nggak boleh asal buang. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Aku berapa tadi pertanyaan? Silakan. Oke, selanjutnya. Sholat di atas alat kasur. Sholat di atas kasur. Maksudnya mana gitu? Di sini ada hadis. Wassallallahu alaihi fir asyihi wa qala an-nabi kunna sulu ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam wa yashudu ahaduna ala tubi
Ana sholat di atas alas tidur ya. Anas berkata, kami biasa sholat bersama Nabi SAW. Maka salah seorang di antara kami sujud beralasan kain. Nah, keterangan hadis di atas itu sebenarnya itu sholat mau di mana aja boleh, asalkan tempatnya suci atau gimana. Kan rukun sahnya sholat kan berwudu. Masalah diterima tidak diterimanya itu urusan sang pencipta. Intinya kita sudah memenuhi syarat, memenuhi kewajiban untuk sholat. Seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya boleh ditanyakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, sholat memakai sandal. Sholat memakai sandal dulu saya pernah pas sekolah, pas kemah itu sholat memakai sepatu dan tidak ruku, cuman ruku menggelengkan kepala ke bawah itu. Jadi ada hadis yang artinya itu telah diriwayatkan dari Abu Maslamah Sa'id bin Yazid al-Jai berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi SAW memakai kedua sandalnya? Beliau menjawab, ya. Nah, sebenarnya untuk masalah sholat memakai sandal atau sepatu itu dibolehkan saat, tapi kita lihat kondisi dulu seperti apa. Seumpamanya kita sholat Jumat tidak dapat tempat, kita dapat tempat yang becek, itu boleh kita gunakan sepatu. Gitu. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, sholat memakai stok atau sepatu? Nah, ini sama seperti pertanyaan sebelumnya. Sandal sama sepatu sama saja. Ya, seperti itu jawaban saat ini, sebelumnya sama saja. Jadi masalah boleh nggak bolehnya sih menurut saya boleh, karena kan rukun sahnya sholat kan berwudu, gitu loh. Boleh selanjutnya. Selanjutnya boleh dipertanyakan. Pertanyaan selanjutnya, sholat di kandang unta. Nah, ini gimana ya? Dengarnya aja aneh. Maksudnya sholat di kandang unta itu seperti apa itu loh? Sholat di kandang unta gitu. Mungkin pertanyaannya seperti apa tadi? Pertanyaannya itu sholat di kandang unta. Sholat kandang unta. Mungkin saat itu dia lagi mendesak kali. Tidak ada masjid, tidak ada rumah. Ada cuma kandang unta. Jadi ya kembali kayak seperti pertanyaan sebelum dan sebelumnya. Masalah diterima gak terimanya sih masalah Tuhan. Kita tinggal mengikuti. Mungkin niatnya baik karena cuman ada kandang unta nih. Saya harus sholat di sini aja. Oh yaudah. Insya Allah itu diterima kalau ada pemikiran kayak gitu. Itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Maksud tidurnya laki-laki di masjid itu apa ya? Maksudnya tidurnya laki-laki di masjid. Laki-laki di masjid. Iya. Mungkin kan di setiap masjid ada pengurus atau yang disebut ada imam. Kalau di Indramayu itu ada sebuah pesantren di mana disebutnya badal imam. Tidur laki-laki di masjid itu boleh karena apa? Mungkin dia jadi salah satu pengurus yang dimana setiap mau azan selalu ia yang azan, ia yang iqamah. Mungkin itu sih. Ya, lanjut. Nah, kalau tidurnya wanita di masjid,
Apakah sama seperti dunia laki-laki? Kalau untuk masalah perempuan sih, selama ini saya belum pernah lihat ya. Tapi saya dapat di kitab Fathul Bari, tidurnya wanita di masjid ya. Iya. Banyak sih hadisnya. Dari Aisyah bahwa seorang hamba sahaya wanita berkulit hitam milik suatu marga bangsa Arab, mereka merdekakan dan tinggal bersama mereka. Ia berkata, suatu ketika anak perempuan mereka keluar dengan memakai selendang merah yang terbuat dari kulit. Ia berkata, ia meletakkan atau terjatuh darinya, maka lewatlah burung elang sedang dan selendang tersebut meletakkan di tanah. Burung elang mengira selendang itu adalah daging, maka ia pun menyambarnya. Ia berkata, lalu mereka mencarinya namun tidak ditemukan. Ia berkata, akhirnya mereka menundukkan kembali. Ia berkata, mereka pun mulai menghilangkan hingga mereka memeriksa kemaluannya. Jadi mungkin tidurnya wanita di masjid pada dasarnya sih ya, selama ini saya belum ada melihat wanita tidur di masjid. Mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut karena kita kan masih belajar di sini. Ya, terima kasih. Oke, sempat selanjutnya membuat masjid di rumah. Membuat masjid di rumah. Masjid itu beda sama dengannya musola. Kalau musola itu bisa disebut cuma 20 orang itu disebut musola. Kalau masjid itu lebih dari 20 orang itu bisa disebut masjid. Kalau pertanyaan saudara Robi membuat masjid di rumah itu maksudnya itu membangun masjid atau membuat musola di masjid, gitu loh. Dan pertanyaannya kan tapi di sini membuat masjid di rumah. Mungkin setiap rumah kan ada ruangan lah buat sholat, buat apa gitu. Tapi membuat masjid di rumah di Fathul Bari, kitab Fathul Bari ada di halaman 141 di jilid 3. Keterangan hadisnya itu, dan Bara bin Azab sholat berjamaah di masjid dalam rumahnya. Dalam suatu kisah Ibnu Abi Syaib menyebut makna aksar ini. Jadi untuk persoalan perkataan masalah membuat masjid di rumah itu mungkin ada beberapa rumah yang ada masjidnya. Lebih tepatnya sih musola besar kalau untuk di rumah itu. Itu ya, kepada Robusian dipersilakan untuk mempertanyakan 2 pertanyaan terakhir selanjutnya. Insya Allah saya bisa menjawabnya. Ya, pertanyaan yang ke-14 itu maksudnya melihat ke langit dalam sholat itu seperti apa? Mungkin maksud dari pertanyaan itu melihat ke langit dalam sholat. Semalam saya baca ada di jilid 4 di halaman 451 tentang sholat. Jadi inti dari hadis tersebut tuh mengatakan Ibnu Badal, para ulama sepakat ijma bahwa melihat ke langit saat sholat adalah makruh. Tahu makruh itu apa? Dikerjakan tidak berdosa, dikerjakan dapat pahala. Ya kan? Seperti itu ya. Nah, jadi sudah sepakat bahwa mengenai batas makruh. Namun mereka bersabda pendapat apabila hal itu dilakukan di luar sholat, yaitu ketika berdoa dan syariah dan sebagainya, ulama tidak menyukai, karena kan berdoa kan memohon pada Allah, ya Allah
ampunilah dosaku, ya Allah, gini. Itu ketika berdoa, syariat dan sebagainya, ulama tidak menyukai. Sementara kebanyakan ulama memperbolehkannya. Karena langit adalah kiblat doa sebagaimana Ka'bah adalah kiblat salat. Mungkin boleh nengok ke atas seperti ini ke arah itu, tapi nggak terlalu ke langit-langit ke awan gitu. Mungkin. Karena kan di sini ada perdebatan antara para ulama. Ya, untuk pertanyaan terakhir boleh ditanyakan. Ya, untuk pertanyaan terakhir, apakah boleh imam mengeraskan mengucapkan amin? Mengucapkan amin. Ya. Imam mengucapkan amin. Sampai saat ini di berbagai masjid yang saya ketahui itu ada imam yang mengatakan aminnya amin, ada yang tidak, ada yang gimana amin gitu. Jadi kalau untuk sebelumnya, kalau untuk para jamaahnya untuk kata amin itu a-nya itu panjang, min-nya juga itu panjang, kayak misalkan amin seperti itu. Itu untuk amin buat jamaah. Tapi nggak masalah untuk amin imam keras atau apa. Mungkin itu salah satu cara agar ini udah waktunya amin, udah waktunya selesai Al-Fatihah gitu mungkin. Ya, seperti itu aja untuk saudara Robi Hussein. Dan tadi sebelumnya juga saya sudah menanyakan pertanyaan 15 pertanyaan kepada saudara, dan kebalikannya sampean juga sudah menanyakan kepada saya. Ya, gimana, namanya kita masih belajar, mungkin ada kesalahan kata atau apa atau kekurangan, ya dimaklumi saja karena pada dasar kita masih belajar dan terus belajar. Seperti itu. Ya, terima kasih yang sudah menjawab semua pertanyaan saya. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu. Amin. Ya, untuk selanjutnya akan diserahkan. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita pertanyakan, kita jawaban tadi ada ilmu yang bermanfaat. Ya, cukup udah usai presentasi atau UTS pelajaran hari Selasa. Mohon maaf apabila ada perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.